Saudaraku, pada hari ini kembali kita membuka Alkitab kita sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kasih setiap penyertaan-Mu selalu menyertai kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18 dengan perikop perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Amin. Saudaraku, di bagian akhir suratnya kepada jemaat di Efesus pada saat itu, Paulus mengajak jemaat di Efesus supaya mereka tetap teguh di dalam menghadapi berbagai pencobaan, serta mereka juga bersiap untuk berperang. Dan musuh mereka bukan saja penguasa-penguasa, manusia yang menindas gereja pada saat itu, tetapi juga di balik mereka berperan kuasa-kuasa iblis. Dan kuasa itu hanya mampu dikalahkan oleh pertolongan surgawi yang Allah berikan kepada mereka. Karena itu, seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Karena itulah mereka perlu menggunakan perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani seperti apa yang Paulus inginkan, yaitu perlengkapan senjata Allah yang harus digunakan, seperti yang telah dikatakan pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Kenapa mereka harus berikat pinggangkan kebenaran? Karena mereka harus tetap berada dalam kebenaran. Kemudian juga Paulus mengharapkan mereka supaya mereka berbaju jirahkan keadilan. Hal ini supaya mereka bisa mempertahankan kebenaran itu dan tidak membetulkan hal-hal yang salah. Kemudian Paulus katakan lagi, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Di sini, dengan berkasutkan kerelaan ini, Paulus ingin ingatkan mereka supaya mereka berusaha memberitakan Injil di dalam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan dimanapun mereka berada. Dan juga pada alat perlengkapan rohani yang keempat, yaitu mereka harus menggunakan perisai iman.
Untuk apa mereka harus pergunakan perisai iman? Perisai iman itu dipergunakan untuk mempertahankan diri, untuk tetap selalu percaya dan setia kepada Yesus Kristus, membentengi diri mereka sehingga mereka tidak goyah, mereka tidak takut dan gentar, dan berketopongkan keselamatan. Ketopong ini adalah topi yang biasanya keras dan kaku, dipakai oleh seorang prajurit. Kenapa harus menggunakan ketopong keselamatan? Itu artinya mereka harus menggunakan semua yang diberikan oleh Kristus di dalam pekerjaan penyelamatannya. Dan juga mereka harus mempergunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, firman Allah ini sangat berguna untuk menangkis maupun melawan serangan iblis itu. Hanya firman Allah yang mampu mengalahkannya. Dan diingatkan untuk berdoa setiap waktu. Saudaraku, perlengkapan rohani ini tidak hanya dipakai oleh jemaat Efesus pada saat itu saja. Perlengkapan rohani ini sangat diharapkan juga kita pakai pada saat sekarang ini, di mana kita memasuki masa new normal, di mana kita hidup di tengah perkembangan zaman yang harus berbeda dengan biasanya. Dulu kita tidak pernah keluar rumah diwajibkan memakai masker. Sekarang kemana-mana kita harus pakai masker. Di setiap waktu, setiap kesempatan kita harus mencuci tangan. Intinya kita harus jaga kebersihan dan juga mengikuti protokol kesehatan. Ini bukan biasa bagi kita, tetapi kita harus beradaptasi dengan. Begitu juga kita harus menyesuaikan diri kita dengan perkembangan, kemajuan dan kecanggihan teknologi pada saat sekarang ini. Karena ternyata dalam keadaan kita yang diharapkan dan kita diminta untuk jaga jarak, kemajuan dan kecanggihan teknologi inilah yang bisa mempertemukan kita seperti saat ini. Firman Tuhan pun bisa didengar melalui media sosial seperti saat ini. Karena itulah saudaraku, saat ini pun kita harus pergunakan perlengkapan rohani itu. Yaitu kita tetap berikat pinggang kebenaran, berbaju jirah keadilan, berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, tetap memakai perisai iman, berketopong keselamatan, dan bergunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Jangan lupa berdoa setiap waktu. Jangan hanya doakan diri kita sendiri, keluarga kita, tapi doakanlah juga orang lain. Sehingga kita sama-sama dikuatkan dan kita selalu tetap menjadi umat yang setia dan mendapatkan keselamatan itu. Tuhan